Hai adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menemani kalian di dalam satu teduh pada pagi hari ini. Jadi mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai satu teduh kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena semalam Kau telah menyertai, melindungi kami di dalam tidur kami, dan hingga pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersatu teduh. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya pada saat ini kami akan memulai satu teduh kami. Semoga Tuhan yang pimpin kami di dalam satu teduh kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, mari kita membuka Alkitab kita, dan bacaan Alkitabnya terambil dari Esra 4 ayat 10 sampai 17. Kakak akan bacakan ya. Akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, pada satu teduh kali ini temanya adalah berani berkorban. Nah, jadi ceritanya ada seorang yang bernama Haman yang berusaha membunuh semua orang Yahudi di daerah atau di wilayah Persia pada saat itu adik-adik. Nah, terus si Haman ini akhirnya meminta dukungan dari raja. Dan melihat hal itu, Mordekai dan Ester berusaha keras untuk menolong bangsanya. Tetapi Ester itu merasa bingung karena dia pikir dia merasa kalau dia itu akan serba salah. Kalau misalkan dia diam, bangsanya akan binasa. Tetapi kalau misalkan dia menghadap raja tanpa dipanggil dulu, ia akan melanggar hukum, dan hukumannya itu adalah hukuman mati. Ia akan mendapatkan hukuman mati jika mendatangi raja tanpa dipanggil oleh raja terlebih dahulu. Nah, namun Ester pada saat itu memutuskan untuk menemui raja adik-adik. Ia siap jika ia harus mati pada saat itu, dan ia meminta terus didoakan supaya raja berbelas kasihan kepada Ester. Nah, jadi dari cerita Alkitab ini kita diajarkan untuk mempunyai sikap berani berkorban. Ya, jadi adik-adik, jika kalian melihat orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan, ya, mulai sekarang semoga adik-adik semua dapat meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk menolong mereka, untuk membantu mereka dengan semampu kita, semampu yang dapat kalian lakukan. Amin.
Ya adik-adik semua, mari kita menutup satu teduh kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinanmu, sehingga kami anak-anakmu bisa mengikuti sabda ini dengan baik. Ya Tuhan, kiranya ajarkanlah anak-anakmu ini supaya mempunyai sikap berani berkorban, supaya kami mempunyai kesadaran untuk menolong orang yang lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan kami ini ya Tuhan. Kiranya semoga Kau bimbing kami untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan ya Tuhan, kiranya juga satu teduh kami telah usai dan kami akan memulai hari kami. Semoga Tuhan menyertai kami semua di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, dan di dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saat teduh kita telah usai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.